positif. Ini udah ada juga nih pertanyaan Mbak Cika, tapi sebelum aku masuk ke Q&A, kita mau bahas market review seminggu kemarin nih Mbak Cika. Mungkin dari aku sedikit, mungkin catatan aku Mbak, untuk minggu kemarin juga ada pengumuman dari BI Rate ya. Jadi tetap mempertahankan suku bunga di 3,5%. Nanti mungkin Mbak Cika bisa ulas sedikit apa dampaknya atau efeknya ke beberapa industri yang ada di pasar modal gitu ya. Lalu ada juga kebijakan, juga aku lihat dari review minggu kemarin ternyata ada beberapa sektor industrial, finance sama customer non-cycle juga yang mendapatkan kenaikan paling tinggi di tren penguatan IHSG seminggu kemarin. Nah, boleh juga nih Mbak Cika mereview untuk 1 minggu kemarin sebelum kita bahas 1 minggu ke depan itu seperti apa. Silakan Mbak Cika. Iya, jadi sebenarnya kalau minggu lalu ini lebih banyak sentimen positifnya ya, walaupun belum nendang banget nih, karena masih area kita tuh masih belum nembus 5850 ya, jadi masih di 58, terus sempat closing di 57 juga, terus balik lagi ke 58. Nah, sebenarnya tapi kita melihatnya itu udah cukup positif karena sebelum-sebelumnya minggu-minggu sebelumnya itu selalu berada di zona merah. Nah, yang aku note di sini, kenapa ini bisa lumayan IHSG sedikit bertenaga, karena pertama itu kita kemarin ada net foreign buy asing, kalau in total itu bisa sampai 1,9 triliun, itu inflow ke saham-saham big caps. Terus juga kemarin Bank Indonesia ya, seperti yang Mbak Lina tadi udah mention, itu memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. Selain itu juga dari Kementerian Keuangan, proyeksinya Ibu Sri Mulyani untuk kuartal 2 GDP, itu dia cukup optimis, kita bisa reach di sekitaran 7,1%, didukung ditopang dari konsumsi dari pemerintah yang relatif meningkat signifikan. Nah, terus kalau kita lihat juga ada beberapa indikator seperti kayak penjualan mobil, dengan adanya sebelumnya kan pemerintah udah ngasih insentif ya untuk PPNBM. Nah, ini juga sudah kelihatan resultnya dari Gaikindo sendiri, datanya mereka bilang kalau misalnya penjualannya tuh udah cukup udah relatif meningkat ya. Karena kan kalau untuk penjualan mobil dari since pandemi ini sangat turun cukup drastis. Nah, sekarang udah mulai ada perbaikan, udah mulai ada recovery. Jadi ini juga bagus, dan juga penjualan properti residensial juga secara survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga resultnya cukup baik kayak gitu. Jadi lumayan banyak yang sudah data-datanya dan indikator-indikatornya menunjukkan perbaikan dan result yang positif. Jadi mungkin itu beberapa sentimen yang bisa kemarin bisa membuat IHSG bisa kembali di zona hijau lagi gitu. Ya, hari Jumat kemarin nih warnanya hijau ya Mbak. Jadi akhir pekannya lumayan lah, agak ini ya, daripada warna itu tanda-tanda dari Ibu Sri Mulyani. Lalu juga ada statement Bank Indonesia juga yang memberikan yakin ekonomi kuartal 2 itu akan naik mungkin lebih dari 7%. Tadi yang udah disampaikan Mbak Cika juga itu ada beberapa sentimen positif juga, yang terus untuk kita juga ada peluang opportunity untuk bisa mendapatkan keuntungan tentunya dari saham-saham yang ada di Indonesia. Nah, untuk 1 minggu ke depan, nah kira-kira gimana nih Mbak? Ternyata besok itu tanggal merah ya. Iya, ini Harpitnas ya. Ini kejepit. Tapi besoknya udah masuk ke bulan Juni ya Mbak Cika. Itu 1 minggu ke depan gimana nih? Berarti market tuh berkurang 1 hari ya. Biasanya kalau trader-trader tuh nggak ngeliatin tanggal, kok sekarang tutup ya. Ternyata hari merah ya, tanggal merah, saking semangatnya biasanya mereka untuk trading. Gimana Mbak seminggu ke depan? Ya, last week juga sebenarnya kita kehilangan 1 hari ya. Sama aja sih sebenarnya. Nah, jadi untuk hari ini sih sebenarnya, untuk hari ini aja dari kita proyeksi dari NH itu ini proyeksinya masih ada cukup penguatan ya, dengan level resisten di kisaran 5.900. Dengan range di antara supportnya di 5.800, dan kita juga berharap di bulan Juni ini memasuki bulan Juni ini penguatan masih berlanjut, karena bulan Mei kemarin ini kita lumayan udah beberapa minggu sempat ada di zona merah.
Nah, proyeksi paling terdekatnya itu sih kita akan cermati ini ya, apa sih namanya, rilis data inflasi sama PMI yang kemarin ini sebenarnya inflasi juga sudah lumayan tercatat mengalami peningkatan ya, karena kan ditopang dari demand-nya dari bulan Ramadan. Sementara itu juga PMI juga udah mulai resultnya juga udah menunjukkan positif karena ekspornya juga udah mulai membaik, karena kan beberapa negara yang berhubungan dengan kita juga sudah menunjukkan recovery, jadi kita udah mulai bisa ekspor kembali gitu. Mantap, jadi tetap ini. Targetnya boleh tahu nggak sih Mbak Cika, kalau NH Korindo targetnya mungkin sampai Juni deh, IHSG berapa Mbak? Tembus 59 gitu atau mungkin di atas 1000 Juni ya? Kita belum ngomongin akhir tahun. Ya ini sebenarnya kita tuh kemarin sebelum bulan lalu tuh sempat di 6.000 terus turun lagi. Nah ini kita mungkin kita sambil melihat dulu ya, karena kan kita sambil mencermati beberapa sentimennya apa aja yang kira-kira bisa mendorong IHSG kembali. Kalau misalnya banyak sentimen yang bagus, mungkin aja bisa kembali ke 5.900, bahkan balik lagi ke 6.000. Tapi mungkin yang terdekatnya kita coba testing dulu apakah bisa break di 5.900 gitu. Oke, semoga harapannya tetap inilah ya, ada pergerakan walaupun memang saham itu naik turun, growth-nya tetap garis lurusnya menuju ke atas ya, Mbak Cika. Oke, Mbak Cika, ini aku ada artikel ya Mbak, judulnya sektor saham yang bertumbuh pada masa pandemi. Ini cukup menarik ya, karena memang udah setahun lebih juga kita masih ngomongin COVID-19 gitu ya. Kemarin juga ada ketakutan, mungkin juga ada protek juga ya, karena setelah mudik itu ditakutkan naik lagi gitu ya Mbak. Nah ini mungkin aku bacain sedikit ya, nanti minta ini ya dari Mbak, karena Anda memang bukan di Indonesia aja tapi seluruh dunia juga kena ya, dan termasuk ekonominya juga mereka terpukul lah ya. Nah tapi yang aku note itu di pasar modal itu selalu ada peluang, karena dari 729 emiten itu tidak semuanya turun gitu ya Mbak Cika ya, ada yang naiknya. Nah ini masih ada sektor-sektor usaha yang tumbuh di masa tantangan pandemi COVID-19. Beberapa sektor saham sepanjang tahun 2020 masih mencatatkan kinerja yang positif, bahkan melalui kinerja dari IHSG nih Mbak. Misalkan contohnya adalah sektor kesehatan atau healthcare, sektor perindustrian, dan juga sektor dari bahan baku yang ternyata mereka kinerjanya lebih tinggi dari IHSG itu sendiri. Lalu juga ada di note nih di sini sih Mbak, ada 19 saham yang termasuk dalam perhitungan indeks sektor teknologi. Nih kalau ngomongin teknologi kan kayaknya lagi happening banget ya Mbak, kalau untuk sekarang gitu ya. Jadi mungkin aku akan bahas 3 sektor yang paling utama mungkinnya, karena kalau di sini catatannya dari 11 sektor indeks IC 7 itu lumayan nih kenaikannya. Nanti mungkin kalau bahas 7 sektor kita nggak kebagian nih tanya jawabnya. Jadi mungkin aku bahas 3 sektor nih Mbak. Yang pertama sektor transportasi, ini naik ya sampai April 2021 menunjukkan 9,29%. Lalu keuangan, di keuangan ini menarik juga, mungkin kita bisa bahas naiknya 5,34% year to date. Nah di sini aku bisa note, mungkin kita akan bahas ada saham Bank Jago Tbk. Nah ini juga merupakan salah satu perusahaan dengan kontribusi terbesar dengan mencatatkan kenaikan kinerja tertinggi hingga April 2021. Ini juga ada yang nanya, boleh Mbak untuk sektor finance tentang Bank Jago ini gimana Mbak? Oke, ini satu-satu dulu jawabnya ya. Langsung dapat banyak nih pertanyaannya. Oke, kita bahas tadi untuk yang banking dulu aja deh ya. Untuk banking ini digital bank ya. Arto kan juga kemarin juga mungkin ini juga happening banget di tahun ini karena dia meningkat cukup signifikan. Karena kita pelaku pasar tahun ini sangat menyambut positif sekali something yang berbau dengan digital.
Nah, untuk ya untuk Arto sendiri ini kan sebenarnya memang apa sih kelebihannya kalau kita sebelum masuk ke Artonya sendiri dari bank digital pertama itu adalah apa namanya mereka itu kantor cabangnya lebih dikit. Jadi secara yang kita lihat beban operasionalnya seharusnya supposed to be akan lebih kecil dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Itu satu. Yang kedua juga yang kita lihat ini efisiensi ya, efisiensi layanan perbankan. Karena kan sekarang kita maunya apa-apa tuh cepet ya, cepet dan efektif kayak gitu. Benar-benar. Dulu kalau misalnya apa namanya? Dan efisien ya Mbak. Kenapa? Sorry. Iya dan efisien ya, sorry. Dan efisien ya. Iya benar. Nah, itu juga apa namanya sebelum pandemik mungkin kita fine-fine aja, tapi setelah pandemik kayaknya sekarang kita udah kayak kalau misalnya keluar tuh udah harus berpikir ulang ya. Nah, dengan adanya digital ini kayaknya langsung solve nih case-nya nih. Cuma apa namanya memang kalau dari kitanya sendiri bahkan dari peraturannya juga dari OJK ini apa namanya ini kan masih belum benar-benar rilis ya, maksudnya ketentuannya karena ini baru. Yes, benar. Ini baru. Betul. Nah, tapi biasanya harga sahamnya itu sudah mencerminkan langsung apa yang kejadian ke depan. Nah, karena ini karena ini termasuk something yang new buat kita dan kita lihat banyak sisi baiknya. Jadi harga sahamnya cukup tinggi sih. Cukup meningkat signifikan lah untuk beberapa bulan kemarin ini ya, gitu. Untuk akselerasi transformasi bank digital Mbak, ini juga ada ya dari BEX ya, Bank Banten juga ada wacana untuk akselerasi transformasi digital untuk mendongkrak layanan mereka. Ini mungkin di sektor finance kayaknya mungkin sama ya, beberapa kebijakannya udah mulai mengarah ke digital ya Mbak. Iya, ini karena kan memang kalau kita lihat memang layanan digital hampir semua banking sekarang kemarin yang paling terbaru aja dari BABP ya, MNC juga ada digital onboarding juga, mereka lagi menggarap itu, jadi hampir semua banking ini lagi ke arah digitalisasi. Nah, cuma kan untuk sampai bisa digital bank ini juga cukup membutuhkan waktu yang lama ya, karena ini balik lagi ini new things dan dari OJK-nya sendiri juga kita belum keluar peraturannya secara belum rilis gitu. Jadi nah, untuk kita lihat pergerakan sahamnya, sebenarnya kalau untuk saham-saham yang seperti digital ini, kalau dari saya sendiri sih untuk advice-nya, mungkin kita trend following aja kali ya. Jadi kayak once itu ada sentimen baik atau ini kita bisa mengikuti, kita bisa masuk dulu, tapi bukan belum sampai yang hold untuk jangka panjang, karena kan ini masih belum tahu ya endingnya tuh akan seperti apa. Ini kita kan masih untuk masih memproyeksikan aja gitu. Benar-benar setuju. Jadi mungkin kita juga harus hati-hati ya. Oke. Ini juga Mbak aku recap lah ya beberapa corporate action, berita-berita tentang beberapa emiten yang juga sudah mengumumkan pembagian dividen nih. Mungkin aku kasih contoh beberapa ya Mbak. Ini PT Bayan juga BAN itu termasuk yang ini berita untuk konfirmasi dividennya. Era Jaya juga, terus ada Surya Pertiwi, lalu ada WEGE, FARK, dan Unilever. Ini terkonfirm ya, beritanya sudah ini. Nah, ngelihat fenomena banyak sudah mulai emiten mengeluarkan hasil rapat umum pemegang saham dengan membagikan kebijakan dividen. Itu Mbak Cika melihatnya gimana Mbak? Nah, ini sebenarnya as a smart investor ya, kita tuh sebenarnya bagus banget. This week dan last week kemarin ini benar-benar banyak banget ya corporate actionnya, terutama untuk RUPS ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan juga kita tuh
harus ngelihat dengan adanya RUPS ini kita bisa dapat informasi kita bisa belajar kira-kira ini perusahaan tahun ini dengan adanya pandemi ini keputusannya akan membagikan dividen atau tidak ya, dan juga kira-kira besarannya tuh seperti apa, apakah secara kalau dari kita sendiri kita biasa mengukurkan average-nya tuh kira-kira berapa sih dividen payout ratio-nya, apakah ini ada pengurangan atau enggak, terus dari sisi dividen yield-nya juga bagaimana kayak gitu. Kalau misalnya perusahaan itu bisa terbilang bagus kalau misalnya walaupun kemarin memang challenging banget ya untuk hampir semua emiten ya, walaupun beberapa ada yang berhasil membukukan kinerja yang positif, tapi kalau di tahun ini juga mereka bisa membagikan dividen, artinya memang performanya juga ini bagus ya buat di hold kayak gitu untuk emiten-emiten ini gitu. Karena kan proyeksinya untuk pembagian dividen itu adalah dari laba buku di 2020. Sedangkan 2020 itu kita sama-sama tahu ini sangat challenging situation banget untuk almost all emiten ya gitu. Ya, jadi satu Mbak, pencapaian yang luar biasa sebenarnya di masa pandemi gitu ya. Tapi mereka masih yang punya laba gitu dan punya kebijakan untuk membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Itu mungkin perlu kita apresiasi juga ya. Tapi mungkin yang paling di note juga mungkin ini sih Mbak, ada kan kalau rata-rata aku di sini ada yang satuannya miliar ya, ada yang ratusan M gitu ya, ada puluhan M. Ini yang menarik ada yang baru aku baca itu ada sampai T. Ya, bahkan mungkin kode U itu Mbak, itu kode U ternyata dari total 7,16 T, 7,13 T-nya hampir 100% dividen. Itu untuk yang seperti itu gimana Mbak? Iya, oke. Ini berarti kan labanya gede banget ya T, tapi hampir 100% dia bagikan kepada pemegang saham. Itu betapa loyalitasnya, tapi mungkin dilihat dari harga saham, trennya agak turun. Nah, itu boleh Mbak dikasih informasinya nih buat sobat IDX semuanya. Oke, jadi ini biar mungkin sobat IDX Jawa Barat tidak mengira-ngira dan menebak-nebak apa sih kode U yang dimaksud dari Mbak Lina. Jadi mungkin langsung di-mention aja. Jadi yang dimaksud Mbak Lina itu adalah kodenya Unilever atau UNVR biasanya. Yang ini memang lagi jadi lumayan perbincangan dari ini ya, kita yang di pelaku pasar, karena trennya ini downtrend ya, Unilever. Dan terakhir nih mereka dari sisi RUPS-nya juga dividen payout ratio-nya almost 100%, seperti apa yang tadi Mbak Lina udah mention. Ya kalau saya lihat dari sini sebenarnya pertama kita lihat dari sisi dividennya dulu ya. Untuk Unilever sendiri itu yang kita tahu Unilever tuh berdiri udah cukup lama. Dan ini merupakan perusahaan yang yang udah cukup mature gitu loh. Jadi udah pasti mereka memiliki kekuatan untuk memberikan dividen sampai 100%, seperti itu. Nah, kenapa? Karena pertama untuk kayak biaya mereka seperti kayak capex untuk biaya mereka untuk produksi, untuk pembangunan pabrik kayak gitu, sebenarnya mereka itu udah punya balance sheet yang cukup kuat kayak gitu. Jadi dengan balance sheet yang cukup kuat ini dan tidak seperti perusahaan yang baru grow ya, yang harus untuk membangun pabrik lagi. Sebenarnya yang dia butuhkan untuk yang dia butuhkan itu sebenarnya cuma sedikit. That's why dia bisa punya power untuk memberikan dividen yang cukup besar terhadap pemegang sahamnya. Nah, sebagai proyeksi juga mungkin untuk sobat investor di sini yang mungkin sebenarnya IDX sendiri sudah merangkum ini di indeks IDX High Dividend 20. Nah, itu kalian bisa lihat di kira-kira emiten-emiten mana aja yang cukup royal memberikan dividen untuk pemegang sahamnya. Jadi untuk bagi yang memang dividen hunter atau yang memang sangat memperhatikan dividen, mungkin bisa langsung dicek apa aja emiten yang masuk dalam indeks High Dividend 20 kayak gitu.
Nah, tapi untuk dari harga sahamnya sendiri, sebenarnya kalau yang dari kita sendiri melihatnya, Unilever itu memang dari sebelum-sebelumnya ini dibandingkan dengan konsumer-konsumer yang lain, mereka ini valuasinya sudah cukup mahal. Jadi dibandingkan dengan industrinya. Jadi sebenarnya ini adalah wajar kalau misalnya dia untuk mengalami penurunan ini dari sebelum-sebelumnya ini sebenarnya Unilever memang udah terkenal banget untuk valuasinya yang over value. Nah, Overvalue, oke. iya cukup over value di compare sama peersnya ya untuk perusahaan konsumer yang lainnya. Nah, terus yang kedua kalau kita lihat dari fundamentalnya sendiri di pandemi 2020 ini bahkan the latest resultnya aja mereka ini masih membukukan pendapatan atau revenue masih tertekan. Kenapa? Karena apa namanya mereka punya dua segmen ya, which is ada apa namanya home personal care, juga ada food and refreshment. Nah dari food and refreshment ini sebenarnya related banget ke apa namanya perhotelan. Jadi dia itu yang menyuplai ice cream. Jadi kalau misalnya nih Unilever nih juga selain mungkin yang tahu untuk kebutuhan-kebutuhan apa namanya di rumah, Unilever tuh juga ada salah satu segmennya tuh yang apa namanya menjual tuh ice cream. Jadi kalau misalnya apa namanya ice cream itu salah satunya yang punya pangsa pasarnya juga dari Unilever. Nah biasanya Unilever sendiri ini apa namanya revenue-nya tuh bisa terangkat karena kalau dari segmen food and refreshment ini adalah dia menyuplai hotel-hotel perhotelan. Jadi perhotelan atau industri perhotelan ini yang apa namanya mayoritas membeli dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Sekarang industri perhotelan ini memang lagi agak sedikit suffering ya yang kita bisa lihat kan. Terkena dampak ya. Jadi otomatis untuk dari Unilever sendiri juga terkena dampaknya seperti itu. Jadi sebenarnya ini agak kalau menurut saya untuk saham turun ini pasti masih ada story behind story-nya lah kenapa saham ini nih mengalami penurunan gitu. Yes, benar banget. Tapi mungkin kalau tadi ngomong sempat valuasinya mahal, termasuk over value, kalau lagi trennya turun berarti mungkin ada kesempatan agak diskon ya Mbak. Jadi kalau untuk yang investor jangka panjang mungkin rekomendasinya gimana nih? Iya, kalau sebenarnya untuk Unilever sendiri karena kemarin itu kalau kita lihat year to date ini lumayan cukup apa sih namanya cukup ini apa turunnya sangat signifikan dibandingin konsumer-konsumer yang lainnya. Jadi kalau saran dari kita sih sebenarnya kalau kita sih di target itu masih sekitaran di 7.000 ya untuk target price jangka panjang. Nah mungkin kalau misalnya sekarang dia udah menyentuh di angka sekitaran di 5.700 atau apa namanya sampai at least di 6.000 lah untuk titik ininya mungkin baru di apa namanya bisa dialokasikan untuk masuk ke Unilever gitu. Oke, sip. Ada kesempatan ya targetnya dari Enakorindo 7.000 nih ya, mumpung masih 5.000-an ya kan. Oke,